Legenda Sang Monster, Chapter 296-300. Chapter 296, Aliansi 8 Sekte, Noveltune. Jika kamu menurunkan tingkat kultivasimu ke tahap pertama bintang raja, itu sama saja kamu ingin menjadi karung tinju bagiku. Jadi, sebaiknya turunkan tingkat kultivasimu sampai ke tahap keempat bintang raja. Lalu gunakanlah juga teknik terkuatmu untuk melawanku, ucap Ling Tian menanggapi perkataan Yan Qingshan. Apa? Yan Qingshan dan Meng Wanlian berseru secara bersamaan saat mendengar penuturan Ling Tian. Guru, bukankah tingkat kultivasimu hanya berada di tahap pertama bintang raja? Tanya Yan Qingshan dengan nada terbata. Bila aku menggunakan tingkat kultivasi di tahap keempat bintang raja, itu sama halnya pertarungan yang tidak adil bagimu. Ikuti saja apa yang aku katakan. Kamu akan tahu sendiri jawabannya saat telah bertarung denganku, balas Ling Tian menggerutu. Yah, baiklah, guru, sahut Yan Qingshan cepat. Baru saja Yan Qingshan hendak menurunkan tingkat kultivasinya, ia merasakan ada seseorang yang melesat menuju ke arahnya. Tak lama kemudian, sosok Parubaya telah muncul dan membungkuk memberi hormat kepadanya. Salam pemimpin, ujar pria Parubaya tersebut. Yan Qingshan mengangguk pelan, lalu berkata, apakah ada sesuatu yang sangat penting hingga membuatmu datang menemuiku di sini? Pemimpin, pertemuan aliansi 8 sekte tinggal 20 hari lagi. Aku kesini untuk melaporkan bahwa, aku dan para tetua telah memilih 10 orang murid untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen tahun ini. Aku terlalu fokus dalam meramu pil selama beberapa bulan ini, sehingga melupakan hal penting tersebut. Yan Qingshan tersentak kaget mendengar perkataan dari sang pria Parubaya. Kembalilah dan katakan kepada mereka semua untuk berkumpul 5 hari lagi di lapangan murid dalam. Baik, pemimpin. Pria Parubaya itu memberi hormat kembali kepada Yan Qingshan, kemudian langsung menghilang dari tempatnya. Setelah sang pria Parubaya pergi, Ling Tian pun bertanya, Qingshan, siapa dia dan apa yang dimaksud dengan aliansi 8 sekte? Dia adalah Jiangsu yang juga merupakan wakilku sendiri. Sedangkan untuk aliansi 8 sekte adalah gabungan dari 8 sekte tingkat 7 yang berada di wilayah utara benua langit tingkat atas ini, termasuk sekte cahaya matahari milikku. Setiap tahunnya, aliansi 8 sekte akan mengadakan pertemuan untuk menguji kemampuan para muridnya yang berusia di bawah 50 tahun. Para murid ini jugalah yang nantinya akan memberikan peringkat pada sekte itu sendiri, jawab Yan Qingshan dengan menampilkan wajah cemberut. Lantas mengapa wajahmu tampak masam seperti itu? Tanya Ling Tian lagi dengan nada keheranan. Guru, ini karena sekteku terus berada di peringkat terakhir dari aliansi 8 sekte tersebut. Hal ini pula yang membuat sekte cahaya matahari selalu dipandang rendah oleh sekte tingkat 7 lainnya, balas Yan Qingshan dengan nada lesu. Itu mungkin dulu, tapi sekarang berbeda karena aku berada di sini. Apakah kamu melupakan gurumu ini? Sahut Ling Tian seraya menganjurkan bibir bawahnya ke depan. Jangan panggil aku sebagai pria tertampan di benua langit jika aku tidak bisa membuat sektemu menjadi peringkat pertama. Maaf, guru, maaf. Yan Qingshan yang semula cemberut, kini tertawa gembira setelah mengingat bahwa ada Ling Tian yang mendukungnya. Dan satu-satunya orang yang dapat membuat perubahan pada sektenya hanyalah gurunya tersebut. Tinggal 20 hari lagi, ya. Sepertinya itu cukup bagiku. Sudah saatnya kita sedikit meningkatkan kekuatan sekte kita. Guru, maksud Anda? Sebelum Yan Qingshan menyelesaikan kata-katanya, Ling Tian sudah lebih dulu menyelanya. Ada berapa orang di sekte ini yang tingkat kultivasinya sudah berada di tahap bintang kaisar? Yan Qingshan tertegun sejenak mendengar pertanyaan Ling Tian, karena ia masih tidak mengerti dengan maksud dari gurunya tersebut yang bertanya seperti itu. Kemudian ia pun berbicara, semuanya ada 5 orang, termasuk diriku sendiri. Satu di antaranya sudah berada di tahap kedua bintang kaisar, dia adalah Jiangsu yang baru saja datang ke sini. Sementara 3 orang lainnya masih berada di tahap pertama bintang kaisar. Apakah kamu memiliki ramuan roh untuk membuat pil 9 garis suci? Tanya Ling Tian lagi. Ya, guru, jawab Yan Qingshan dengan singkat dan bersemangat. Dia akhirnya mulai mengerti dengan maksud pertanyaan Ling Tian yang sebelumnya. Itu sangat bagus. Kalau begitu, perintahkanlah mereka semua untuk datang ke tempat ini. Baik, guru. Tanda Yan Qingshan semakin bersemangat. Tapi bagaimana dengan hal tentang menguji kekuatanmu, guru? Kita bisa melakukannya lain kali. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan sekte ini. Cepatlah pergi untuk memanggil mereka semua. Oke, guru. Yan Qingshan langsung menghilang dari tempatnya setelah berkata demikian. Melihat kepergian Yan Qingshan, Meng Wanlian yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara, muridku. Apakah kamu berniat untuk meningkatkan kultivasi dari mereka semua? Bukankah itu sangat sulit untuk melakukannya kepada orang-orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darimu? Terlebih lagi mereka semua adalah kultivator tahap bintang kaisar. Itu benar, guru. Aku akan merasa sangat kesulitan meningkatkan kultivasi mereka semua dengan kekuatanku yang sekarang. Namun, selama ada pil restorasi buatanku sendiri,
mungkin hal tersebut akan sedikit lebih memudahkanku untuk melakukannya, jawab Ling Tian sembari menyunggingkan senyum khasnya. Hahaha, begitukah? Bagaimana kalau kamu memulainya dari gurumu ini terlebih dahulu? Itu akan lebih mudah dibandingkan dengan mereka, kata Meng Wanlian sambil tertawa senang. Aku telah 10 tahun berada di tahap ke-9 bintang raja dan belum mampu untuk menerobos ke tahap pertama bintang kaisar. Jika aku berkultivasi secara normal, mungkin sekitar 5 tahun lagi baru aku berhasil menembus hambatan tersebut. Yakinlah, Guru, aku akan menjadikanmu orang ke-6 yang tingkat kultivasinya berada pada tahap bintang kaisar di sekte ini. Giliran Guru akan tiba nanti setelah aku meningkatkan kultivasi dari para pilar utama di sekte kita. Oh, apakah kamu ingin meningkatkan kultivasi gurumu ini secara rahasia tanpa sepengetahuan orang-orang tersebut? Mungkinkah kamu mau melakukannya di ruangan tertutup dengan hanya kita berdua saja? Yah, baiklah, bila itu keinginanmu. Aku akan membuka seluruh pakaian saat nanti kamu hendak meningkatkan kultivasiku, canda Meng Wanlian yang sengaja menggoda Ling Tian. Guru, tahukah kamu bahwa aku ini adalah seorang pria dewasa yang telah memiliki 3 istri dan 1 anak? Jadi, Guru jangan menggodaku dengan hal-hal seperti itu lagi karena aku adalah seorang pria yang sangat normal, gerutu Ling Tian dengan nada mengeluh. Hahaha, meskipun kamu telah memiliki beberapa istri dan anak, tapi kamu tetap saja hanyalah seorang anak kecil di mata gurumu ini, celetuk Meng Wanlian seraya tertawa terbahak-bahak saat melihat raut wajah Ling Tian dipenuhi dengan garis-garis hitam. Chapter 297, Pil 9 Garis Suci, Novelton. Beberapa saat kemudian, Yan Qingshan beserta 4 orang pria parubaya telah muncul di puncak gunung kediaman Meng Wanlian. Guru, aku telah membawa mereka semua ke sini sesuai dengan perintahmu, kata Yan Qingshan melalui telepatinya. Ling Tian menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan Yan Qingshan sembari memperhatikan keempat pria parubaya yang ada di depannya. Kemudian ia pun berbicara kepada mereka dengan nada serius, karena kalian telah datang ke sini, maka aku akan langsung saja mengatakannya dengan jujur bahwa aku ingin kalian menjalin kontrak jiwa denganku. Apa? Sontak keempat pria parubaya tersebut langsung tersentak kaget mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Ling Tian. Wajah mereka segera berubah merah karena marah. Bahkan Yan Qingshan dan Meng Wanlian ikut terkejut dengan perkataan Ling Tian itu. Guru, apa maksud Anda berkata demikian? Mengapa mereka harus memiliki kontrak jiwa denganmu? Tanya Yan Qingshan yang masih melalui telepatinya dengan nada terbata-bata. Perintahkan saja agar mereka mau menuruti kata-kataku jika memang mereka ingin tingkat kultivasinya naik ke tahap selanjutnya. Ling Tian menjawab dengan cepat menggunakan telepatinya juga. Baik, Guru. Yan Qingshan pun segera menoleh ke arah keempat pria parubaya tersebut dan berkata, turuti saja apa yang dikatakannya. Tapi, pemimpin, Jiangsu yang merupakan wakil pemimpin dari Sekte Cahaya Matahari akhirnya mulai berbicara. Bagaimana kalau pemuda ini membohongi kita semua dan hendak apa? Hendak mengambil keuntungan dari kalian. Belum sempat Jiangsu menyelesaikan kata-katanya, Ling Tian sudah lebih dulu menyelanya dengan nada kurang senang. Justru akulah yang akan memberikan keuntungan bagi kalian semua. Aku ingin menempatkan kontrak jiwa bukan karena mau memperbudak kalian, melainkan untuk menjaga agar mulut kalian tidak berani membocorkan sesuatu yang tidak pantas untuk kalian sebarkan. Mendengar penjelasan dari Ling Tian tentang masalah menjalin kontrak jiwa dengan para pria parubaya tersebut, akhirnya Yan Qingshan pun mengerti maksud sesungguhnya dari gurunya itu. Lakukanlah, aku bisa menjamin dengan hidupku sendiri bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Sekali lagi Yan Qingshan mengeluarkan perintahnya dengan nada mendesak. Keempat pria parubaya itu pun saling berpandangan sejenak dengan raut muka yang tampak gusar. Namun, wajah mereka segera berubah lesu karena tak berani menolak perintah dari Yan Qingshan. Melihat tampang mereka yang seolah pasrah dan tidak lagi mengeluarkan argumennya, Ling Tian pun mulai bergerak untuk menempatkan kontrak jiwa ke dalam tubuh masing-masing dari keempat pria parubaya tersebut. Setelah semuanya selesai, Ling Tian akhirnya dapat bersikap normal kembali seperti biasanya. Jadi, dia tidak perlu lagi untuk menyembunyikan statusnya sebagai guru Yan Qingshan. Qingshan, keluarkanlah bahan-bahan untuk meramu pil 9 garis suci, ujar Ling Tian dengan nada santai. Tampak kejutan dari raut wajah keempat pria parubaya tersebut saat mendengar Ling Tian memanggil nama pemimpin sekte mereka. Bahkan ia memanggilnya secara langsung dengan nama belakangnya saja, tanpa menyebutkan marga Yan Qingshan. Itu terlihat seolah-olah Yan Qingshan hanyalah seorang anak kecil di mata Ling Tian. Baik, Guru, jawab Yan Qingshan singkat, lalu bergegas mengeluarkan beberapa ramuan roh dari cincin ruangnya. Melihat sikap hormat dari pemimpin sekte mereka terhadap Ling Tian dan juga sebutan, Guru, yang disematkan pada panggilannya, akhirnya para pria parubaya itu sedikit mengerti dengan situasi yang mereka saksikan saat ini. Tanpa menunda banyak waktu lagi, Ling Tian segera mengeluarkan api ilahi ke telapak tangannya dan mulai melakukan proses pemurnian bahan-bahan untuk membuat pil 9 garis suci. Hanya proses pemurnian dari bahan-bahan itu saja sudah memakan waktu yang cukup lama bagi Ling Tian. Sebab,
Semua ramuan roh tersebut adalah bahan-bahan dengan kualitas tinggi yang memiliki energi yang sangat kuat pula. Dengan kekuatannya yang sekarang ini, mengharuskan Ling Tian untuk menghabiskan waktu sekitar 5 jam dalam memurnikannya. Proses demi proses dilalui Ling Tian dengan sabar tanpa terpengaruh sedikit pun oleh keadaan di sekitarnya. Bahkan dalam setiap proses meramu pilnya, ia menyempatkan diri untuk memberikan pemahaman kepada Yan Qingshan dan Meng Wanlian. Waktu terus berputar dengan cepat, tanpa terasa sudah 12 jam berlalu. Ling Tian pun akhirnya berhasil menyelesaikan proses terakhir dari pembentukan pilnya. Kini terlihat jelas 6 butir pil berwarna hijau bening dengan 9 guratan kecil di dalamnya sedang melayang-layang di hadapan Ling Tian. Itu adalah pil 9 garis suci yang khusus digunakan untuk meningkatkan kultivasi para kultivator tahap bintang kaisar. BRUK. Ling Tian jatuh terduduk di tanah karena kelelahan yang dirasakannya. Kekuatan spiritualnya yang digunakan untuk mengendalikan api ilahi hampir terkuras habis sepenuhnya. Guru, bagaimana keadaanmu? Seru Yan Qingshan yang baru tersadar setelah mendengar bunyi gedebuk di tanah. Ia dan yang lainnya terlalu fokus memandang pil hasil buatan Ling Tian dengan tatapan bersemangat, sehingga mereka semua tidak memperhatikan kelelahan yang sedang dialami oleh Ling Tian. Fiuh, aku tak apa-apa, ucap Ling Tian seraya menghela napas berat. Kemudian melanjutkan sambil mengusap keringat yang mengalir di wajahnya, aku ingin beristirahat dulu selama beberapa jam untuk mengembalikan kekuatan spiritualku. Setelah berkata demikian, Ling Tian pun merebahkan tubuhnya berbaring di atas tanah yang ditumbuhi oleh rumput-rumput kecil itu. Sangat nyaman, gumam Ling Tian pelan, lalu tertidur pulas. Yan Qingshan yang hendak menggunakan energi Qi-nya untuk mengangkat tubuh Ling Tian agar tidak menyentuh rumput, segera mengurungkan niatnya ketika mendengar gumaman dari gurunya tersebut. Chapter 298. Terobosan Yan Qingshan, Novelton. Ketika cahaya matahari pagi mulai menyinari puncak gunung kediaman Meng Wanlian, Ling Tian yang tertidur lelap akhirnya terbangun. Tubuhnya terasa segar kembali dan kekuatan spiritualnya juga sudah terisi penuh seperti sedia kala. Hehehe, maaf, karena telah membuat kalian semua menunggu. Ujar Ling Tian seraya tertawa kecil, saat melihat Yan Qingshan dan yang lainnya berdiri tak jauh dari tempatnya berbaring. Qingshan, mari kita ke gua tempatmu berkultivasi. Formasi pelindung yang ditempatkan di sana dapat menahan gelombang energi Qi kalian ketika nanti telah menerobos ke tahap selanjutnya. Baik, Guru, sahut Yan Qingshan bersemangat. Meski keempat pria parubaya itu tidak mengerti dengan maksud Ling Tian yang hendak meningkatkan kultivasi mereka semua, tetapi tak ada di antara mereka yang berani mempertanyakannya. Beberapa detik kemudian, semuanya pun tiba di depan gua tempat Yan Qingshan berkultivasi. Sebelum Ling Tian memulai aktivitasnya untuk meningkatkan kultivasi milik orang-orang tersebut, ia terlebih dahulu membuat pil restorasi dengan jumlah yang banyak. Sebab, ia tidak tahu pasti jumlah pil restorasi yang akan ia habiskan pada setiap orang saat mulai meningkatkan kultivasi mereka. Qingshan, ayo kita coba dari dirimu dulu, ucap Ling Tian ketika telah selesai membuat pil. Hohoho, oke, Guru, aku juga sudah tidak sabar ingin mencoba pil 9 garis suci yang memiliki efektivitas 100% itu, jawab Yan Qingshan sembari tertawa gembira. Keduanya pun langsung menghilang dan masuk ke salah satu ruangan yang ada di dalam gua. Ruangan ini merupakan tempat khusus yang sering digunakan oleh Yan Qingshan untuk berkultivasi. Mulailah. Mendengar perintah dari gurunya tersebut, Yan Qingshan pun bergegas melemparkan pil 9 garis suci ke dalam mulutnya. Seketika itu juga, tubuhnya tampak bergetar hebat saat menanggung kekuatan besar yang berasal dari pil 9 garis suci. Tanpa menunggu arahan dari Ling Tian lagi, Yan Qingshan langsung menyerap energi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Melihat hal ini, Ling Tian segera duduk juga di belakang Yan Qingshan untuk membantunya menyerap semua energi yang terkandung di dalam pil 9 garis suci. Setiap 10 menit, Ling Tian akan menelan pil restorasi untuk mengembalikan energi Qi-nya yang terkuras habis. Hal tersebut terus dilakukannya selama 2 hari penuh, hingga dia merasakan bahwa Yan Qingshan hanya tinggal sedikit lagi hendak menerobos tingkat kultivasinya. Dengan cepat, Ling Tian segera menghilang dari tempatnya dan bergegas keluar dari gua. Sementara itu, Meng Wanlian dan lainnya yang berada di depan gua, menjadi terkejut saat melihat Ling Tian yang tampak tergesa-gesa melesat ke arah mereka. Berbagai macam pertanyaan timbul di benak Meng Wanlian dan keempat pria parubaya yang sedang bersamanya. Bahkan mereka berpikir bahwa telah terjadi kesalahan pada proses peningkatan kultivasi yang dilakukan oleh Ling Tian. Baru saja Meng Wanlian hendak bertanya, tiba-tiba formasi pelindung yang menyelimuti gua tersebut tampak sedikit bergetar seiring dengan suara ledakan yang terdengar sangat keras. Fiuh, akhirnya dia berhasil menerobos ke tahap selanjutnya, ucap Ling Tian sembari menghela napas lega. Tuan, benarkah pemimpin telah berhasil menerobos tingkat kultivasinya? Seru Jiangsu dengan tergagap setelah mendengar perkataan Ling Tian. Ia memanggil Ling Tian dengan sebutan, Tuan, karena Ling Tian sudah menempatkan kontrak jiwa kepadanya. Jadi, itu sama halnya dia juga telah menjadi salah satu budak milik Ling Tian. Yah,
Tentu saja itu benar. Apakah kalian tidak merasakannya? Saat ini Qingshan sedang menstabilkan kultivasinya di tahap keempat bintang kaisar. Dengan bantuanku, dia tidak perlu lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya selama beberapa bulan, balas Ling Tian santai, seraya mengangkat bahunya. Ini, ucapan Jiangsu tertahan karena tak tahu harus berkata apa untuk menanggapi pernyataan Lin Tian tersebut. Begitu pula dengan ketiga pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Hanya tampang terperangah yang bisa mereka tampilkan untuk menunjukkan bahwa saat ini mereka benar-benar telah sekali lagi dibuat terkejut oleh Ling Tian. Sebelumnya, mereka semua sudah sangat terkejut melihat Ling Tian membuat pil 9 garis suci dengan efektivitas 100%. Dan sekarang, Ling Tian juga sudah membuktikan kata-katanya bahwa ia bisa meningkatkan kultivasi milik pemimpin sekte mereka. Bahkan tidak perlu lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dengan demikian, itu menandakan bahwa Ling Tian dapat lebih mudah meningkatkan kultivasi mereka yang saat ini berada jauh di bawah tingkat kultivasi Yan Qingshan. Hal tersebut juga akan membuat sekte mereka semakin memiliki kekuatan yang sedikit mampu untuk bersaing dengan sekte tingkat 6. Sedangkan untuk Meng Wanlian sendiri, wajahnya kini tampak berseri-seri serta penuh dengan semangat berapi-api. Ia sangat gembira karena sebentar lagi tahap bintang kaisar yang telah lama didambakannya akhirnya benar-benar akan terwujud. Beberapa saat kemudian, formasi pelindung yang menyelimuti gua tiba-tiba terbuka. Yan Qingshan segera berjalan keluar dari sana dengan tampang bersahaja. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jangan sekali-kali melakukan hal itu kepadaku. Jika kamu masih mau melakukannya, maka ini adalah terakhir kali aku menganggapmu sebagai muridku, ungkap Ling Tian dengan nada tegas ketika melihat Yan Qingshan hendak berlutut kepadanya. Guru, kalau begitu, terima. Yan Qingshan segera menghentikan kata-katanya saat melihat wajah cemberut Ling Tian. Dia akhirnya mengingat bahwa gurunya tersebut paling tidak suka mendengar ucapan terima kasih dari orang-orang yang telah dianggapnya sebagai kerabatnya sendiri. Jadi, yang bisa dilakukan Yan Qingshan hanyalah sedikit membungkuk sambil menundukkan kepala dan mengusap air matanya. Sebab, cuma itulah yang dapat diperbuatnya sebagai tanda ucapan terima kasihnya yang paling dalam kepada Ling Tian. Chapter 299. Semuanya berjalan dengan lancar, Noveltun. Selamat, Guru, ujar Meng Wanlian memberikan selamat kepada Yan Qingshan yang berhasil menerobos tingkat kultivasinya. Selamat, pemimpin, seru keempat pria parubaya secara bersamaan. Yan Qingshan menganggukkan kepalanya seraya tersenyum bahagia menanggapi ucapan selamat dari mereka semua. Lalu ia segera membagikan pil 9 garis suci yang dibuat oleh Ling Tian kepada Jiangsu dan yang lainnya. Jiangsu memegang pil 9 garis suci dengan sangat bersemangat. Begitu pula dengan yang lainnya. Mereka menggenggam pil tersebut seperti sedang memegang harta yang tak ternilai harganya. Karena semuanya tahu bahwa sebentar lagi mereka akan menerobos tingkat kultivasinya dengan bantuan Ling Tian dan juga pil 9 garis suci itu. Tetapi tiba-tiba Jiangsu maju ke depan Ling Tian dan berkata sambil membungkuk memberi hormat, Tuan. Tidak bisa kupungkiri bahwa aku sangat ingin menerobos tingkat kultivasiku. Namun, mungkin sebaiknya pil ini digunakan oleh pemimpin sekte untuk sekali lagi meningkatkan kultivasinya sendiri. Dengan demikian, sekte kita akan benar-benar mampu bersaing dengan sekte tingkat 6. Hal tersebut tidak dapat dilakukan, jawab Ling Tian dengan nada tegas. Tak ada yang instan di dunia ini. Sebab, itu hanya akan membuat fondasi kultivasinya menjadi rusak dan meridian di dalam tubuhnya bisa meledak, hingga mengakibatkan dirinya juga menjadi cacat. Mengapa aku bisa meningkatkan kultivasi Qingshan hanya dalam 2 hari saja? Tanya Ling Tian sembari memandang semua orang yang berada di tempat tersebut. Kemudian melanjutkan, itu karena sebelumnya tubuh Qingshan sama seperti kalian juga yang telah beradaptasi dengan basis kultivasi kalian masing-masing. Ditambah lagi energi Qi yang terdapat di dalam dantian kalian semua sudah banyak, sehingga itu sedikit membantuku untuk membuat kalian semua menerobos ke tahap selanjutnya. Aku bisa saja melakukannya sekali lagi untuk meningkatkan kultivasi milik Qingshan. Meski hal tersebut lebih cepat daripada dia harus berkultivasi sendiri selama bertahun-tahun untuk menerobos ke tingkat selanjutnya, namun tetap saja itu akan membutuhkan waktu berbulan-bulan bagiku untuk bisa membantunya. Sementara, aku juga harus meningkatkan kultivasiku sendiri. Karena semakin tinggi basis kultivasi seseorang yang harus aku tingkatkan, maka akan semakin sulit juga bagiku untuk melakukannya dan itu tetap saja memiliki resiko yang sangat besar, sambung Ling Tian menjelaskan. Mendengar penjelasan Ling Tian, akhirnya semua orang menganggukkan kepala mengerti, bahwa memang tak ada sesuatu yang instan di dunia ini dalam berkultivasi. Tetapi Yan Qingshan dan Meng Wanlian tahu, bahwa ada satu orang yang bisa melakukan hal tersebut. Yaitu orang yang baru saja memberikan penjelasan kepada mereka semua, dia adalah Ling Tian sendiri. Sebaiknya kita tidak menunda waktu lagi. Paman Jiang, mari kita lanjutkan untuk meningkatkan kultivasimu, ujar Ling Tian dengan nada sedikit menggerutu dan langsung menghilang dari tempatnya. Jiangsu tersentak kaget dipanggil Ling Tian dengan sebutan, Paman. Kepalanya langsung menoleh ke arah Yan Qingshan seraya menunjukkan tampang canggung. Sebab,
Yan Qingshan merupakan pemimpin sektenya dan dia juga adalah orang yang paling kuat serta lebih tua di antara mereka semua. Tapi Ling Tian memanggil namanya secara langsung, bukan dengan sebutan "paman" atau dengan sebutan yang lebih terdengar menghormatinya. Melihat hal ini, Yan Qingshan segera tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Jiangsu. Sambil tersenyum lebar, ia segera memberi tanda pada wakilnya itu untuk bergegas mengikuti Ling Tian. Hal tersebut tidak membuat Yan Qingshan merasa rendah diri dibandingkan dengan yang lainnya. Justru ia merasakan itu adalah hal yang wajar karena dirinya kini adalah murid dari Ling Tian. Bahkan Yan Qingshan merasa sangat bangga. Dari sekian banyak orang di benua langit tingkat atas, dia merupakan orang yang sangat beruntung untuk menjadi murid dari seorang monster seperti Ling Tian. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Jiangsu segera mengikuti Ling Tian masuk ke dalam gua. Ia menuju ke ruangan yang sebelumnya digunakan oleh Yan Qingshan berkultivasi, karena Ling Tian juga telah menunggunya di sana. Waktu pun terus berputar dengan cepat. Tanpa terasa sudah hampir 5 hari lagi berlalu. Jiangsu menghabiskan waktu hampir 2 hari untuk meningkatkan kultivasi ke tahap selanjutnya. Sedangkan bagi ketiga pria parubaya lainnya yang memiliki kultivasi di tahap pertama bintang kaisar, mereka hanya menghabiskan waktu sehari saja dalam menerobos tingkat kultivasinya masing-masing. Kini tibalah giliran Meng Wanlian untuk ditingkatkan kultivasinya. Dengan semangat yang sangat tinggi, ia bergegas mengikuti Ling Tian ke dalam gua. Meng Wanlian tampak seolah tidak sabar ingin merasakan tingkat kultivasi di tahap bintang kaisar. Jangan menghadap ke arahku, guru. Bagaimana mungkin aku melakukannya dari depan, gerutu Ling Tian dengan wajah cemberut. Hehehe, bukankah posisi seperti ini akan lebih bagus dibanding melakukannya dari belakang? Bahkan mungkin prosesnya akan lebih cepat lagi, karena titik akupuntur di dada para kultivator wanita terhubung langsung pada dantian mereka. Meng Wanlian tertawa kecil seraya mengolok-olok Ling Tian. Oh, ataukah gurumu ini benar-benar harus membuka seluruh pakaiannya agar tanganmu bisa secara langsung menyentuh kulitku? Sehingga energi ki yang kamu gunakan juga tidak terhalang oleh pakaian dan menjadikan prosesnya berjalan lebih lancar dan sangat cepat. Berhentilah mempermainkanku, guru. Itu malah hanya akan mengganggu konsentrasiku saat membantumu menyerap energi dari pil 9 garis suci tersebut, balas Ling Tian dengan nada mengeluh. Hahaha, apakah kamu berpikir yang macam-macam tentang gurumu ini hingga membuatmu takut melakukannya dari depan? Meng Wanlian terkekeh sambil membusungkan dadanya yang besar, berniat terus mengolok-olok Ling Tian. Ling Tian hanya bisa menghela napas panjang menghadapi tingkah Meng Wanlian itu. Meskipun ia tahu bahwa gurunya tersebut hanya bercanda dan mempermainkannya, namun sebagai pria yang sangat normal, sudah pasti Ling Tian akan merasakan desakan aneh dari dalam dirinya jika terus diperlakukan seperti itu. Apalagi bila Meng Wanlian benar-benar membuka seluruh pakaiannya dan mempertontonkan tubuh seksinya tersebut. Setelah merasa puas menggoda Ling Tian, akhirnya Meng Wanlian pun berbalik membelakangi muridnya itu dan segera menelan pil 9 garis suci. Tubuh Meng Wanlian bergetar hebat saat energi dari pil tersebut mulai mengamuk di dalam dirinya. Erangan tertahan yang terdengar bagaikan sebuah desahan keluar secara spontan dari mulut Meng Wanlian. Hal ini hampir membuat Ling Tian kehilangan konsentrasinya sendiri. Dengan cepat ia segera menutup indera pendengarannya agar suara erangan itu tidak lagi mengganggunya. Karena basis kultivasi Meng Wanlian paling rendah di antara semua orang yang sudah ditingkatkan oleh Ling Tian, maka hanya dalam setengah hari saja ia sudah berhasil menerobos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pertama bintang kaisar. Chapter 300, Memberikan Teknik Bela Diri, Novelton. Setelah menyelesaikan semuanya, Ling Tian pun berkata dengan nada acuh tak acuh, ayo kita kembali. Aku juga ingin meningkatkan kultivasi milik teman-temanku. Dengan cepat, Yan Qingshan langsung membawa Ling Tian kembali ke puncak gunung milik Meng Wanlian. Sementara yang lainnya juga bergegas menyusul mereka. Begitu sampai, Ling Tian segera memanggil keempat sahabatnya itu keluar dari tempat pengasingannya masing-masing. Kemudian satu persatu kultivasi milik mereka mulai ditingkatkan oleh Ling Tian hingga naik ke tahap ketiga bintang langit. Hanya kurang dari setahun saja, tingkat kultivasi para sahabat Ling Tian telah meningkat dari tahap ke-9 bintang bumi sampai ke tahap ketiga bintang langit. Jika hal ini diketahui oleh semua murid Sekte Cahaya Matahari, mereka pasti akan langsung bersujud di bawah telapak kaki Ling Tian demi memohon kultivasinya untuk ditingkatkan juga. Bahkan seluruh kultivator di benua langit tingkat atas takkan segan-segan untuk melakukan hal tersebut. Qingshan, sebagai gurumu, sudah saatnya aku memberikan sesuatu yang cukup penting terhadapmu, ucap Ling Tian ketika selesai meningkatkan kultivasi milik teman-temannya. Tapi terlebih dahulu, peragakanlah teknik bela diri terkuat yang kamu gunakan. Yan Qingshan tampak sangat bersemangat setelah mendengar perkataan Ling Tian. Baru kali ini dia mendengar bahwa gurunya itu ingin memberikan sesuatu yang cukup penting kepadanya. Sejak awal bertemu dengan Ling Tian, belum pernah sekalipun gurunya tersebut mengatakan hal seperti itu. Padahal menurut Yan Qingshan, pengetahuan tentang meramu pil yang diajarkan oleh Ling Tian sudah merupakan hal yang sangat penting baginya. Baik, guru, sahut Yan Qingshan singkat. Tanpa menunda lebih lama lagi,
ia bergegas mengeluarkan pedang besar dan berat dari cincin ruangnya. Bentuk pedang itu seperti pisau pemotong daging. Ukuran panjangnya mencapai 3 meter, sedangkan lebarnya mencapai 1 meter. Yan Qingshan pun mulai memperagakan teknik bela diri terkuatnya di depan semua orang dengan tidak menggunakan energi Qi-nya. Meski begitu, Ling Tian masih bisa merasakan kekuatan yang cukup hebat dari setiap tebasan pedang yang ditunjukkan oleh Yan Qingshan. Guru, apakah ada yang salah? Tanya Yan Qingshan dengan nada keheranan, saat melihat Ling Tian yang sedang termenung seraya menampilkan raut wajah yang tampak masam. Fiuh, aku hanya mengingat sebuah janji yang belum bisa aku tepati pada seseorang. Jawab Ling Tian sembari menghela napas berat, kemudian melanjutkan, kemarilah. Aku akan memberikan teknik bela diri yang sangat cocok bagi para pengguna pedang besar dan berat sepertimu. Walaupun teknik yang kamu peragakan sebelumnya adalah teknik bela diri tingkat kaisar, tetapi masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalamnya. Yan Qingshan dan yang lainnya langsung terkejut mendengar pernyataan dari Ling Tian. Mereka tak menyangka bahwa Ling Tian dapat dengan mudah menentukan tingkat dari teknik bela diri yang baru saja ditampilkan oleh Yan Qingshan, meski itu hanya dengan melihatnya sekali saja. Tanpa basa-basi lagi, Yan Qingshan pun bergegas maju menuruti perintah gurunya tersebut. Ling Tian juga segera mengulurkan jari telunjuknya ke dahi Yan Qingshan, untuk mengirimkan informasi tentang teknik bela diri yang akan diberikannya. Karena tingkat kultivasinya sudah cukup tinggi, ia tidak perlu lagi menuliskan teknik bela diri itu pada sebuah kertas. Merasakan sebuah pengetahuan tentang teknik bela diri sedang mengalir di kepalanya, Yan Qingshan pun langsung menutup mata untuk menyerap semua informasi yang terkandung di dalam teknik bela diri tersebut. Begitu semuanya telah selesai, seketika itu juga mata Yan Qingshan terbelalak kaget. Mulutnya terbuka lebar tetapi tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, barulah ia tersadar dari keterkejutannya dan mulai berbicara terbata-bata, Guru. Ini teknik bela diri yang sangat sempurna. Mungkinkah ini teknik bela diri tingkat Sein? Apakah kamu meremehkan gurumu ini dengan hanya memberikanmu teknik bela diri tingkat Sein? Gerutu Ling Tian dengan nada kesal. Apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa itu adalah teknik bela diri tingkat dewa? Tingkat dewa. Secara serempak semua orang yang berada di tempat tersebut berseru dengan nada tergagap. Mata mereka juga terbelalak kaget, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Yan Qingshan. Bila ada anak kecil yang lewat di tempat itu, ia akan langsung menangis dan berlari ketakutan saat melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berada di sana. Hei, ada apa dengan tampang kalian semua? Ini membuatku sangat takut jika kalian terus memandangku dengan ekspresi yang mengerikan tersebut. Ujar Ling Tian dengan tatapan aneh pada semua orang yang berdiri di depannya itu. Lalu menambahkan, mengapa kalian semua sangat terkejut? Terlebih lagi itu hanyalah sebuah teknik tingkat dewa saja. BRUK. Sontak semua orang langsung jatuh terduduk di tanah setelah mendengar ucapan santai dari Ling Tian yang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah teknik tingkat dewa saja. Ungkapan kata, hanya, dan saja, yang diucapkan oleh Ling Tian tersebut membuat semua orang ingin membenturkan kepalanya masing-masing pada sebuah gunung batu yang sangat keras. Bagi mereka semua, mungkin merupakan hal yang wajar jika menjadi terkejut dengan hal yang sangat penting seperti itu. Namun untuk Ling Tian, itu merupakan hal yang biasa saja baginya. Sebab, di kepalanya sendiri telah dipenuhi dengan jutaan pengetahuan tentang teknik bela diri. Di antaranya, ada ratusan ribu teknik bela diri dari tingkat dewa. Saking banyaknya teknik bela diri tersebut, Ling Tian bahkan malas untuk mempelajarinya. Ia hanya memilih beberapa teknik yang sangat kuat dan juga sangat cocok bagi dirinya sendiri. Untuk mengambil jalan pintas dalam berkultivasi, ia akhirnya memilih untuk mengolah teknik tertinggi di antara semua teknik bela diri yang diketahuinya, yaitu teknik Dewa Naga Surgawi. Walaupun hal tersebut adalah jalan pintas bagi kultivasi Ling Tian, tapi itu juga merupakan teknik bela diri yang memiliki resiko paling berbahaya. Bersambung.